Itulah, Nen. Kekuatan tersembunyi yang sebenarnya dimiliki oleh semua orang. Jusi misalnya, menggunakan secara perlahan-lahan. Dia cepat memahami dan berusaha dengan sangat keras. Karena itu, dia bisa menguasai Ten dalam waktu sangat singkat, sekitar setengah tahun. Kalau begitu mustahil. Tidak akan berhasil sebelum batas waktu pendaftaran. Kami ingin menguasai Ten dalam waktu sesingkat mungkin dan menembus Nen Hyosoka. Kalau begitu, hanya bisa pakai cara paksaan. Apa dengan cara itu bisa sempat? Ini tergantung apa kalian bisa memahami Ten atau tidak. Sekarang aku akan mengirim auraku pada kalian yang disebut dengan Hatsu. Mirip seperti yang barusan aku lakukan. Tentu saja kekuatannya tidak akan sebesar tadi, tapi tetap saja ini adalah cara yang kasar. Akan kukirim aura seketika untuk membuka seluruh Shoko yang ada pada diri kalian. Shoko? Seperti titik saraf ya? Benar, titik jalan keluar aura. Sejumlah Shoko di seluruh tubuh kalian selama ini tetap tertutup sehingga aura tidak bisa keluar dengan bebas. Dengan memberinya kejutan, Shoko akan terbuka sehingga aura bisa bebas keluar. Biasanya Shoko dibuka secara perlahan-lahan dalam waktu lama dengan meditasi. Kalau Jushi yang berbakat membutuhkan waktu 3 bulan, kalian mungkin bisa menguasainya dalam waktu 1 minggu atau mungkin lebih cepat lagi. Tapi sayang sekali, dalam situasi seperti ini, kalian harus menggunakan dengan cara paksaan. Meskipun dengan cara kasar, tapi asalkan bisa membangkitkan dengan lebih cepat, itu lebih baik kan? Ini adalah teknik rahasia yang biasa disebut dengan Gaiho. Jika yang melakukan orang jahat dan belum terlatih, ini bisa menyebabkan kematian. Pak Wing juga belum terlatih dan tidak punya niat jahat kan? Lalu kalau begitu, bagaimana? Kenapa sekarang tiba-tiba saja Pak Wing jadi bersedia untuk memberitahukan hal yang sesungguhnya? Para peserta yang ada di lantai 200 itu semuanya adalah pengguna Nen. Kalau kalian ke sana tanpa mengetahui apapun, pasti akan mendapat sambutan kejam, yaitu dengan serangan Nen. Terlebih lagi, Nen itu dipenuhi dengan niat jahat yang tidak peduli meski kalian mati sekalipun. Yang bisa tetap tinggal di lantai 200 hanyalah orang-orang pilihan yang bisa bertahan hidup dari serangan itu. Tetapi kompensasinya terlalu mahal, meskipun mungkin kata-kata menakutkan kalian. Tapi aku yakin cara ini, Nen kalian akan bangkit. Paling tidak pada diri kalian terdapat potensi dan kualitas untuk itu. Ren kalian sangat luar biasa. Lepaskan pakaian luar kalian dan menghadaplah ke belakang. Panas sekali. Padahal Pak Wing tidak menyentuhku. Tapi rasanya seperti aku sedang didorong dengan kuat. Seperti ada sesuatu kelembutan yang tidak terlihat yang menyusup ke bawah kulit dan menyelubungiku. Kalau diberi perasaan tidak menyenangkan dan diperbesar puluhan juta kali lipat, mungkin akan sama seperti Nen kakak. Kumulai. Lihatlah, saat ini Shoko di seluruh tubuh kalian telah terbuka lebar. Auranya sudah terlihat jelas kan? Seperti uap, mirip dengan uap air yang muncul dari ketel. Semuanya meluap keluar dari seluruh tubuh. Apa ini tidak berbahaya? Jika terus keluar sederas itu sampai habis, maka kalian akan kehabisan tenaga. Sampai berdiri pun kalian tidak akan mampu. Dengar, ambillah kuda-kuda sambil mengeluarkan tekad untuk menyimpan aura dalam tubuh kalian. Tutup mata dan ambillah posisi apapun yang paling mudah bagi kalian. Lalu, bayangkan aura sedang mengalir ke seluruh tubuh bagian darah. Dimulai dari ujung kepala, ke bahu, seluruh tangan kanan, terus turun ke kaki, ke tubuh bagian kiri. Lalu bersamaan dengan mengalirnya aliran itu, coba pelan-pelan bayangkan bahwa aura sedang berpendar di sekeliling tubuh kalian berdua. Anak-anak macam apa ini? Tanpa diajari mereka telah bisa memahami kalau sikap badan natural adalah paling tepat untuk Ten. Hanya satu kali diberi petunjuk, mereka langsung menguasainya. Buka mata pelan-pelan. Apa yang kalian rasakan? Seperti berada dalam agar-agar hangat. Seperti memakai pakaian yang sangat ringan. Cobalah kalian terus untuk membayangkan hal itu. Kalau sudah terbiasa, sambil tidur pun kalian bisa menggunakan Ten. Tapi kali ini aku akan melepaskan Nen dengan niat jahat pada kalian. Kalau kalian yang tadi hanya dengan berada di sini saja, pasti sudah sangat tersiksa. Iya, sekarang rasanya aku jadi mengerti perumpamaan tentang tidak berpakaian di kutub. Kalau kalian bisa bertahan, pasti kalian mampu melewati dinding pria itu. Aku mulai. Selamat datang di lantai 200.
Sepertinya kalian tidak perlu lagi menerima sambutan dari kami. Alasanmu datang ke sini sudah bisa kuperkirakan. Pasti kau bermaksud untuk bertarung melawanku setelah melatih diri, kan? Tidak kusangka, malah kau sendiri yang mendatangiku. Ini menghemat waktuku. Jangan sombong hanya karena sudah menguasai Ten. Nen itu sangat rumit. Sejujurnya, sedikit pun aku tidak punya niat untuk bertarung melawan dirimu yang sekarang. Tapi, asalkan sekali saja kau bisa memenangkan pertarungan di kelas ini, akan kulayani. Ayo. Iya. Apakah yang namanya Nen itu bisa dikuasai dengan semudah ini? Tidak. Kedua anak itulah yang istimewa. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Tapi entah kenapa aku merasa takut. Orang baru ya? Sepertinya mereka bisa menggunakannya ya. Selamat datang di kelas lantai 200. Silakan tanda tangan di formulir pendaftaran ini. Iya. Iya. Apa kalian akan langsung mendaftarkan diri untuk pertarungan? Di kelas ini disediakan waktu 90 hari untuk masa persiapan pertarungan. Kalian bisa bertarung kapan saja di hari yang kalian inginkan. Dalam jangka waktu 90 hari itu, tentu saja bertarung setiap hari juga boleh. Baru bertarung mendekati waktu 90 hari itu habis juga diizinkan. Kalau sudah sekali bertarung, maka akan diberi waktu 90 hari lagi untuk masa persiapan. Tetapi kalau selama masa 90 hari itu tidak bertarung satu kali pun akan dianggap gugur. Dan nama kalian akan dihapus dalam daftar peserta. Jadi hati-hati ya. Jadi berarti di kelas ini harus bertarung berkali-kali. Untuk bisa lulus dari kelas ini harus mendapatkan 10 kali kemenangan. Tapi kalau sebelum berhasil menang 10 kali sudah kalah 4 kali, kalian dianggap gugur. Kalau sudah berhasil mendapatkan 10 kali kemenangan, kalian bisa mencoba bertarung dengan Floor Master. Floor Master. Yang disebut dengan Floor Master adalah 21 orang petarung terhebat. Mulai dari lantai 230 sampai 250. Dan di setiap lantainya terdapat satu orang petarung yang sangat hebat. Apa kalian mengerti? Kalau kalian bisa bertarung dan mengalahkan Floor Master, maka detik itu juga kalian akan menjadi penanggung jawab di lantai itu, yaitu menjadi Floor Master. Cuma itu saja. Tentu saja bukan cuma itu. Kalau kalian bisa menjadi Floor Master, maka kalian berhak untuk mengikuti Battle Olympia, suatu turnamen bela diri yang diadakan setiap 2 tahun sekali di lantai yang paling atas. Hebat bukan? Tidak ada tanggapan. Cuma itu, memangnya di lantai paling atas tidak ada hal yang lebih menarik. Apa? Kalau bisa jadi pemenang di Battle Olympia, maka lantai paling atas akan menjadi rumah bagi kalian. Bagaimana? Hebat bukan? Bukannya rumahmu lebih tinggi, Kilua? Rumah kami kan ada di ketinggian 3.700 meter. Bagaimana? Sekarang aku sudah tahu rahasianya. Tidak usah berusaha sampai lantai paling atas juga tidak apa-apa. Aku sudah cukup puas asal bisa bertarung dengan Hiyosoka di sini. Kalau bisa jadi juara, kalian juga bisa dapat harta yang banyak. Aku juga sudah bosan dengan harta. Kita tidak butuh ya? Memangnya tujuan kalian kesini mau apa? Berarti kau harus bisa menangkan satu pertandingan. Tapi Pak Wing sudah memberi peringatan. Pasti kau tidak akan langsung ikut bertarung. Tidak, aku mau bertarung. Aku ingin segera tahu sejauh apa perbedaan lawan di sini dibanding dengan tingkat sebelumnya. Cara yang tercepat untuk itu adalah dengan coba bertarung, kan? Kalau begitu, silakan isi formulir pertarungan yang ini saja. Ada perlu apa? Tidak. Kami hanya sedang mengantri untuk mendaftar di pertarungan. Gon, sepertinya mereka ini ingin bertarung di hari yang sama denganmu. Aku bersedia bertarung kapan saja. Kalian dengar? Bocah yang bersemangat ya. Ini kunci kamar kalian berdua. Mereka bertiga juga petarung di lantai 200 ini ya? Iya, pasti mereka adalah gerombolan orang yang mengincar orang baru untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan mudah. Wah, kamar yang mewah. Kelas lantai 200 itu ternyata memang istimewa. Lihat, Gon. Hari pertarungan telah ditetapkan. Dimulai pukul 3 sore tanggal 11 Maret. Cepat sekali. Tanggal 11 Maret itu kan besok. Mungkin besok aku tidak bisa menang, tapi biar saja. Aku ingin segera mencobanya.
Aku ingin tahu apa yang bisa kulakukan dengan kekuatanku sekarang ini. Ingat ya Gon, Killua, meskipun daya tubuh kalian telah meningkat karena Ten, tapi kalau kena pukul, tetap saja rasanya sakit dan bisa terluka. Seandainya lawan itu adalah pengguna Nen yang sangat kuat, maka Ten kalian akan bisa ditembusnya dengan mudah, sehingga serangan bisa membahayakan jiwamu. Karena itu, bersabarlah dulu untuk tidak bertarung selama 2 bulan. Sementara itu, aku akan mengajari semua yang aku bisa. Maaf Pak Wing, bagaimanapun juga aku ingin bertarung sekarang. Berjuanglah dengan semangat, Gon! Mulai! Bocah, kau beruntung karena mendapatkan aku sebagai lawan pertarungan pertamamu ini. Karena aku orangnya lemah, kau takkan mati. Nah, ini dia. Gideon telah mengeluarkan senjatanya. Inilah tekniknya yang bisa mengendalikan 10 gasing untuk menyerang lawannya. Aku mulai. Tarian peperangan. Hit! Hit! Apanya yang lemah? Padahal gasingnya sekecil itu. Tapi rasanya seperti dipukul dengan palu besar. Gasing yang telah diisi dengan nen akan terus berputar selama berjam-jam dan akan menyerangmu. Tak bisa memperkirakan arah gasing yang telah menarik dengan gerakan tak beraturan. Akan kau wasi gerakan gasing itu? Hit! Wah, lagi-lagi gue mendapat serangan gasing dari belakang. Inilah pertama kalinya gue melihat kesempatan kalian peperangan gasing yang menyerang si belakang. Kan? Hit dan down! 2 poin! Jangan mau singkat, Gideon telah mengumpulkan 4 poin. Gue semakin terdesak. Masih mampu? Tentu saja. Karena jumlahnya terlalu banyak, gerakan gasing tak bisa kuikuti. Bagaimana ini? Tarian peperangan yang sungguh hebat. Pelatih, apa itu termasuk penggunaan nen juga? Ya, itu salah satu jenis dari Hatsu. Mengirimkan aura ke dalam suatu benda. Kalau menggunakan kekuatan Nen, maka gerakan dan kemampuan suatu benda akan jadi lebih hebat dibanding sebelumnya. Berarti, nen itu juga bisa jadi sumber tenaga seperti halnya bensin dan baterai ya? Bagi seorang pengguna Nen yang telah mencapai tingkatan tertentu, adalah suatu hal yang mudah untuk bisa memutar gasing sekecil itu selama beberapa jam. Tetapi yang bernama Gido itu, tampaknya telah mengirimkan suatu kekuatan besar Nen yang lain ke dalam gasing. Nen yang lain? Kalau hanya mengisi Nen untuk memutar saja gasing itu, maka tidak mungkin kekuatan serangan bisa sebesar itu. Dan yang membuat Gido bisa melakukan hal itu adalah karena dia memiliki suatu perasaan yang sangat kuat terhadap ke-10 gasing itu. Suatu benda akan bereaksi lebih baik terhadap orang yang memiliki gelombang yang cocok dengan gelombang benda itu. Mustahil aku bisa mengikuti semua gerakan gasing ini dengan mata. Aku harus merasakan dari hawa keberadaannya. Semua gasing itu telah diisi dengan nen. Aku harus berusaha merasakan hawa nen itu. Aku bisa. Gawat, tenku jadi memudar. Terkenal lagi. Gue melempar keluar dari ring. Gue benar-benar tidak berdaya. Dengan ini perolehan poin jadi 6-0 untuk Gideon. Wah, kau sudah tidak bisa mundur lagi pertarungan Gon. Celaka. Saat berkonsentrasi untuk membaca hawa keberadaan, tenku jadi memudar. Karena terpental, gasingnya jadi keluar ring. Tapi dia tidak menyerangku. Kenapa? Kau masih bisa melanjutkan pertarungan? Atau... Diam sebentar. Aku sedang berpikir. Apa? Kalau dalam 10 hitungan kau tidak kembali ke ring, kau akan dianggap kalah.
Aku tidak merasakan sesuatu yang mengganggu dari Nen di dalam gasing. 1, Gasing yang lainnya berputar secara tidak beraturan 3. dan terkadang saling bertabrakan. Jangan-jangan gasing-gasing itu ternyata tidak berusaha mengejar dan menyerangku. 4. Lalu kenapa sekarang paman ada di luar ring? Karena kalau berada di dalam ring, aku bisa kena. 5. Jadi benar, ini sama seperti permainan sumo gasing. Pelatih, apa maksudnya dengan Nen yang lain? Mustahil untuk bisa memberikan perintah yang rumit kepada gasing biasa yang bukan makhluk hidup atau mesin. Tampaknya yang diperintahkan oleh Guido adalah untuk menyingkirkan semua penghalang. Tentu saja gasing itu tidak bisa memilih-milih siapa yang menjadi penghalang. Jadi, gasing itu hanya mementalkan saja semua benda yang kebetulan bertabrakan dengannya di dalam ring. Kalau ternyata gasing itu tidak bertujuan untuk menyerang, 8. maka tidak ada yang perlu ditakutkan lagi dari gasing itu sendiri. 9. Dengan gasing, lebih baik langsung orangnya saja. Ya! Ini dia, teknik rahasia dari Guido untuk bertahan sekaligus menyerang. Tarian angin puyuh. Wah, Gono Clemma terkena serangan balik dari Guido. 3 poin. Wasit memutuskan ini adalah critical down. Dengan ini Guido mendapatkan 9 poin. Apakah ini berarti God sudah kalah? Mengubah diri sendiri bagaikan gasing yang berputar untuk bertahan sekaligus menyerang lawan. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi inilah cara untuk mendapatkan poin. Nah, biarkan saja dia. Tidak usah diserang. Nanti dia akan pusing sendiri. Itu pemikiran orang amatir. Hei bocah, Guido bisa melakukan hal seperti itu berkat latihan bertahun-tahun. Coba pikir baik-baik. Kau seorang pemain skate yang hebat ya. Kau siapa? Sebaiknya bagaimana? Apa yang harus kulakukan dengan kemampuanku yang sekarang? Pelatih, Ada beberapa cara untuk menghadapinya, meski baru teori. Tapi sayang sekali, Gon masih belum menguasai Ren. Dengan sekaligus mengeluarkan aura dalam jumlah besar, lalu Gon mengubah aura itu menjadi kekuatan serangan untuk menghadapi musuh. Tapi untuk bisa melakukan hal itu, dibutuhkan latihan yang sangat berat dan pengalaman yang begitu banyak. Masih terlalu cepat 5 tahun untuk bertarung dengan Guido. Pasti Gon saat ini juga menyadari hal itu. Bagaimana caranya agar aku bisa terus bertarung? Kalau sampai dia dapat 1 poin lagi, berakhir semuanya. Tapi aku masih ingin terus bertarung. Yang bisa kulakukan sekarang adalah... Hah? Menghilangkan Ten? Apa yang dia lakukan? Lagi pula dia bukan sekedar menghilangkan saja. pelatih, itu Jetsu. Jetsu. Itu berbahaya. Teknik untuk menghilangkan keberadaan diri sendiri, menutup soko dan menghilangkan aura sepenuhnya. Tapi tak ada gunanya menghilangkan keberadaan di atas ring. Apalagi ini justru akan menghilangkan sama sekali pertahanannya untuk menghadapi Nen lawan. Pelatih, kenapa kau mengajarkan teknik Jetsu ini kepada Gon? Aku tidak mengajarkan Jetsu. Dia mempelajari itu dari orang lain. Tidak, sepertinya dia menguasai teknik itu dengan sendirinya, bagaikan binatang yang sedang berusaha mengincar mangsa. Apa selama ini dia menjalani kehidupan seperti itu? Dia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dasar pada. Pak Wi sudah pernah bilang kan, kalau kau menerima serangan Nen tanpa pertahanan sama sekali, tubuhmu bisa hancur berkeping-keping. Aku tahu itu. Tapi untuk bisa menangkap hal keberadaan gasing yang gerakannya tidak beraturan, maka aku harus berkonsentrasi penuh. Jangan-jangan sejak awal dia tidak punya niat untuk menang. Dia cuma ingin berlatih saja. Meski ia harus mempertaruhkan nyawanya. Kau tak sayang nyawamu ya? Kalau begitu, kau boleh mati seperti yang kau harapkan. Untuk pertama kalinya di pertarungan ini, Gon berhasil menghindari serangan dari tarian gasing. Apakah ini menandakan Gon akan melakukan serangan balasan? Gerakannya bisa kulihat. Yang bisa dilakukan olehku sekarang adalah menghindari serangan lawan dengan segenap kekuatan. Dengan ini aku masih bisa bertarung. Tulang hasda dan tulang pengubat tangan kanan patah semua.
Tulang lengan bagian atas juga retak. Ditambah lagi 3 buah tulang rusuk patah dan yang 12 buah lagi retak. Kata dokter untuk sembuh total butuh waktu 4 bulan. Dasar bodoh. Minta maaf padaku pun tidak ada gunanya. Sebenarnya apa yang ada di dalam kepalamu ini ya? Apa kau ingin jadi seperti orang-orang yang bertarung tanpa tahu apa itu Nen sebenarnya? Salah satu langkah saja, kau pasti sudah mati. Dasar keras kepala. Kau kira untuk apa sebenarnya Pak Wing mengajari kita? Tapi tadinya aku kira semua akan baik-baik saja. Memang aku telah beberapa kali menerima serangan, tapi asalkan tidak di tempat yang vital, pasti tidak akan mati. Begitu ya? Sebentar. Pak Wing. Pak Wing, mengenai itu, aku minta maaf. Minta maaf padaku pun tak ada gunanya. Apa sebenarnya yang ada di kepalamu itu? Apa kau ingin jadi orang-orang yang bertarung tanpa tahu apa itu Nen sebenarnya? Salah satu langkah saja kau pasti sudah mati. Iya, aku juga sudah mengatakan itu padanya. Syukurlah. Semua berakhir hanya dengan luka sebatas ini. Kau tidak apa-apa? Pak Wing, aku sungguh-sungguh minta maaf. Tidak akan kumaafkan. Kilua, apa kau tahu kira-kira berapa lama Gon bisa sembuh? Pak dokter bilang 2 bulan sembuh. Baiklah, mulai hari ini sampai 2 bulan ke depan kau dilarang untuk bertarung. Aku juga tidak mengizinkanmu berlatih Nen ataupun mencari tahu hal-hal yang berkenaan dengan Nen. Kalaupun kali ini kau tidak bisa mematuhinya, tak ada lagi yang kuajarkan padamu. Bagaimana? Aku mengerti, pasti kupatuhi. Aku janji. Mana tangan kirimu? Itu ikatan sumpah. Kuharap dengan melihat itu kau tidak akan melupakan janjimu. Kilua, sini sebentar. Kilua, apa tujuan kalian berdua yang sebenarnya? Sebenarnya tidak ada tujuan yang penting. Seandainya tidak bertemu dengan Juicy dan Pak Wing, mulanya aku cuma bermaksud untuk mencari uang jajan. Sementara Gon datang ke sini untuk berlatih agar bisa bertarung dengan Hisoka. Hisoka? Itu penguntit yang menunggu kami di lantai 200. Ya, biarpun sepertinya kebanyakan peserta di kelas lantai 200 bertujuan untuk sampai ke lantai paling atas, tapi aku tidak begitu berminat. Kalau Gon, aku tak tahu juga. Biarpun di mulut dia bilang sudah puas, asalkan bisa bertarung dengan Hisoka. Tapi kalau melihat cara bertarungnya kemarin, itu kelihatannya dia sangat menikmati ketegangan saat bertarung. Ya, hebat! Sampai kapan Gon bisa terus menghindar seperti itu? Jumlah gasing yang saling berbenturan di ring sudah hampir mencapai 50 buah. Gon memang luar biasa. Dia bisa terus menghindar gerakan gasing yang tidak beraturan itu. Menghindar lagi, dan menghindar lagi. Sekitar 60 menit sudah berlalu. Gido yang telah mengeluarkan seluruh gasingnya pun kini hanya bisa ikut menyaksikan bersama penonton. Baiklah, kalau sudah seperti ini, kita saksikan saja sampai akhir. Sampai kapan kau bisa bertahan? Terus lakukan saja selama masih mampu. Iya. Bisa kurasakan. Sungguh mendebarkan. Petarung Gido, dia belum juga berhasil mendapatkan 1 poin yang terakhir. Dia belum apa-apa dan... Jangan ke situ. Gon tak bisa menghindar lagi. Jadi asalkan nyawanya masih bisa diselamatkan, dia menikmati pertarungan itu. Iya. Bukannya aku tidak punya sifat seperti itu juga. Karena itu aku bisa mengerti, tapi tidak salah kan? Ya, kalau aku masih milih-milih dulu, waktu, tempat, dan lawannya. Sementara Gon, kalau sudah terlalu antusias, dia jadi tidak bisa berpikir panjang. Mungkin bisa jadi gawat. Tapi Gon bukanlah tipe orang yang akan mengingkari janji yang sama untuk 2 kalinya.
Jangan-jangan aku... Sudah terlambat. Karena kami sudah terlanjur mengetahuinya. Gon dan juga aku. Seandainya Anda menyesal telah mengajari kami dan memutuskan untuk mundur, paling-paling kami akan belajar dari orang lain atau mempelajarinya sendiri. Karena itu, Anda tidak perlu merasa bertanggung jawab. Lagi pula kakakku dan juga Hiyosoka adalah pengguna Nen. Cepat atau lambat, pada akhirnya aku dan Gon pasti akan sampai juga pada apa yang disebut Nen. Itu benar. Tapi... Selamat pagi. Pagi. Baiklah. Aku juga tidak punya niat untuk mundur di tengah-tengah. Lagi pula, masih ada hal yang ingin ku sampaikan. Killua, bagaimana kalau mulai hari ini kau berlatih bersama dengan Jushi di tempatku? Tidak usah sajalah. Aku tidak suka kalau harus mendahului. Nanti kalau Gon sudah memenuhi janjinya, kami baru akan mulai berlatih bersama-sama. Killua, sampaikan pada Gon kalau aku mengizinkannya berlatih Nen satunya lagi. Yang mempunyai arti membakar jiwa. Suruh dia terus berlatih Ten tiap hari. Hei Gon, Pau yang bilang. Hah? Apa maksud kata-katamu? Sudah kubilang kan? Kau masih mustahil untuk dikontrak. Kuakui kalau kau cerdas karena bisa menemukan kantor agen ini dengan kemampuanmu sendiri. Tetapi rasanya aku tidak mungkin merekomendasikanmu kepada para pelanggan yang penting. Memang benar, aku belum pernah melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Bukan itu maksudku. Aku tidak bermaksud untuk bilang kalau kau masih kurang pengalaman. Lagi pula ada juga pelanggan yang tidak keberatan pada para pemula. Tapi kau ini masih di bawah pemula. Apa maksudnya? Aku benar-benar telah memiliki kartu lisensi hunter. Ini benar-benar kartu asli. Ya, aku tahu itu benar-benar asli. Tetapi sayangnya ujianmu masih belum berakhir. Melihatmu saja aku sudah tahu. Apa? Apa yang terlihat olehmu? Apa? Di sebelahku ini. Kau tidak melihat apapun kan? Datanglah sekali lagi kalau kau sudah bisa melihat. Itu adalah syarat minimal di agen ini. Apa maksudnya? Aku tidak melihat apa-apa. Tetapi aku bisa merasakan adanya sesuatu yang secara samar-samar. Apa itu sebenarnya? Guru, jangan-jangan aku telah membangkitkan suatu monster yang tak terbayangkan. Aku masuk ya. Killua, aku tadi bermaksud untuk datang ke kamarmu. Kau, apa lukamu sudah sembuh? Sepertinya sudah sembuh sepenuhnya, sudah sempurna. Hanya dalam 1 bulan dia bisa sembuh dari cedera yang seharusnya baru pulih total setelah 4 bulan. Hei, kau ini aneh, benar-benar aneh, dasar anak liar. Tubuh macam apa yang kau punya itu? Hah? Mungkin karena aku rajin makan ini. Ikan kering. Iya. Badanmu mudah diurus ya? Lalu apa maksudmu datang kemari, Killua? Iya, lihat ini. Tiket?
Iya, tapi bukan sekedar tiket biasa. Ini tiket pertarungan Hiyosoka. Pertarungan Hiyosoka sangat populer. Antrian tiketnya panjang sekali. Aku bisa dapat tiket karena aku juga bertarung dari kelas lantai 200. Tapi tahu tidak, tiketnya mahal sekali. Aku juga mendengar berbagai hal. Ternyata Hiyosoka itu memang bukanlah orang biasa. Dari 11 kali bertarung, 8 kali menang, 3 kali kalah. 6 kemenangan diantaranya KO. Katanya dalam setiap KO lawannya mati. 3 kekalahannya itu semuanya karena tidak datang di pertarungan. Benar-benar orang yang aneh. Pendek kata, asalkan Hiyosoka datang dalam setiap pertarungan, dia tidak akan kalah. Benar, Ditambah lagi, masih ada lagi. dari 11 pertarungan hanya ada 4 poin yang berhasil direbut lawan darinya. Cuma 1 kali down dan 3 hit. Dalam hal kemampuan tidak diragukan lagi. Dia setingkat dengan Floor Master. Wah, susah juga ya. Dasar, sedikit pun wajahnya tidak tampak kesusahan. Lalu lawan pertarungan kali ini bernama Castro. Dari 4 poin yang bisa didapatkan dari Hiyosoka, 3 poin diantaranya didapatkan oleh Castro. Bisa dibilang ini adalah pertarungan bersejarah. Dengan melihat pertarungan ini, keuntungan kita paling tidak akan bisa menganalisa cara bertarung Hiyosoka. Tapi apa boleh ya? Hah? Kau ingat kan, aku masih punya janji dengan Pak Wing. Kamu ini sudah pasti tidak apa-apa. Kita ini kan hanya sekedar melihat pertarungan saja. Tidak boleh. Melihat pertandingan bisa disamakan dengan mencari tahu mengenai Nen. Kalau kelewat tidak apa-apa. Tapi Gon, kau harus konsentrasi untuk menyembuhkan diri selama 1 bulan lagi. Iya, aku mengerti. Nah, camkan itu. Memangnya dia penguntit. Kilua. Apa boleh Liftnya akan segera buat. naik. Biar pertarungannya direkam saja dan aku akan pergi sendiri untuk melihatnya. Liftnya akan segera naik. Bagaimanapun juga 1 lembar tiket ini harganya 150.000 jenny. Mestinya dengan Liftnya selembar akan tiket ini segera aku bisa membeli naik. 1000 kotak kokrobun. Liftnya akan segera naik. Nah, sampai jumpa. Dah. Sepertinya dia mematuhi kata-kataku dan terus konsentrasi untuk makin mengenali dirinya sendiri. Bayangan aura yang mengalir perlahan dari tubuh mereka dalam keadaan normal telah mengatakan hal itu. Aura mereka yang bagaikan sungai besar yang tenang. Tak boleh begini. Kenapa justru perasaanku sendiri yang jadi kacau? Saatnya pertarungan. Akhirnya, hari ini kita bisa menyaksikan pertandingan yang pasti akan sangat menegangkan. Yang akan bertanding hari ini adalah Hiyosoka melawan Castro. Ya, ini adalah arena pertarungan. Coba saksikan betapa banyaknya jumlah penonton. Padahal pertarungan baru akan dimulai 1 jam kemudian. Tapi kursi penonton telah dipenuhi. Petarungnya adalah ahli sulap dan dewa maut Hiyosoka yang mempunyai catatan 8 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Yang semuanya disebabkan karena dia tidak hadir dalam pertandingan. Lawannya adalah Castro, ahli bela diri yang mencatat prestasi 9 kali menang dan 1 kali kalah. Bagaimana hasil pertandingan ini? Kokorobukun habis terjual. Iya, maaf sekali. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Itu karena 2 hari yang lalu ada seseorang yang memborong semuanya sampai habis. 2 hari yang lalu ya? Itu kan aku sendiri. Nanti baru akan datang 2 minggu lagi. Hah? Ya sudahlah, aku beli jus dukonomi saja ya. Terima kasih banyak. Sekarang mari kita dengarkan apa komentar petarung Castro saat diwawancarai. Bagaimana ya? Sama sekali aku tidak merasakan adanya tekanan karena aku harus memenangkan 1 kemenangan ini. Apa Anda yakin akan menang di Tadinya aku pertarungan kira melawan orangnya Hiyosoka besar hari ini? seperti Kalau gorila. tidak yakin, aku tidak akan bertarung. Akan kuperlihatkan kalau aku benar-benar berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Sombong Terima juga kasih dia. dan semoga sukses ya. Sama-sama. Kalau melihat sikapnya, apakah kepercayaan dirinya itu beralasan Begitulah atau wawancara tidak? kami dengan Castro. Akan kupastikan sendiri. Kenapa tiba-tiba ada gelas jus? Itu dia.
Ada perlu apa denganku? Apa? Tidak ada. Aku yakin tadi dia duduk di kursi itu. Kenapa tahu-tahu? Mungkinkah dia membuka pintu dengan cepat tanpa kusadari, lalu menyelinap dan berdiri di belakangku? Tidak, itu mustahil. Aku baru mengalihkan pandanganku dari pintu setelah dia memanggil dari belakangku. Waktunya begitu singkat. Bagaimana caranya dia? Tidak, aku cuma ingin minta tanda tangan darimu saja. Jadi... Itu suatu kehormatan bagiku, Kilua. Hah? Aku telah memeriksa tentang saingan sesama peserta di lantai 200. Apa anak yang bernama Gon tidak bersamamu? Wah, semua sudah terbongkar ya. Apa kau memata-mataiku sebagai lawan? Tidak memata-matai, aku cuma ingin melihatmu dari dekat saja. Begitu? Lalu, bagaimana kesanmu mengenai diriku? Lumayan juga. Terima kasih. Cara Kilua menghilangkan keberadaannya cukup hebat. Tapi tak ada artinya kalau kau tak melakukan itu sejak sebelum sampai di lantai ini. Kalau hawa keberadaan anak sehebatmu tiba-tiba menghilang, siapapun juga pasti akan waspada. Jadi, kau telah memantau keberadaanku sejak aku baru naik ke lantai ini ya? Begitulah. Boleh aku lewat? Silakan. Castro, yang barusan itu bagaimana cara melakukannya? Sayang sekali, aku tak bisa memberitahukannya. Karena ada kemungkinan suatu saat nanti kau akan bertarung denganku. Tenang saja. Aku tidak bermaksud untuk bertarung lagi di sini. Benarkah? Auramu tidak mengatakan itu, Kilua. Aku cuma bercanda. Akan kutunjukkan jawabannya di pertandingan nanti. Oh iya, kau mau minta tanda tangan? Tidak usah. Lagi pula aku lupa bawa kertas. Sampai nanti. Kilua, kutunggu di Battle Olympia. Kalau kau pasti bisa. Dasar. Padahal sudah aku bilang aku tidak mau. Penonton sekalian, inilah yang telah kita nanti-nantikan. Tak lama lagi pertarungan terbesar abad ini antara Hisoka melawan Castro akan segera dimulai. Kedua peserta telah bersiap di tengah ring untuk memulai pertarungan. Siapakah yang akhirnya akan memenangkan pertarungan mereka setelah 2 tahun berlalu ini? Apakah Hisoka ataukah Castro? Ini adalah pertarungan yang bersejarah. Hisoka, kalau saat itu tidak menerima sambutan darimu, mungkin aku tak akan pernah jadi skuad ini. Memangnya siapa yang jadi kuat? Ku beritahu ya, setelah dikalahkan olehmu dalam 9 pertarungan berikutnya, aku tak akan pernah bertarung dengan kekuatan penuh satu kali pun. Karena semuanya itu tak lebih dari olahraga pemanasan sebelum mengalahkanmu. Baguslah kalau begitu. Tapi, memangnya kau mampu bertarung sampai membuatku merasa tertantang? Aku yakin tidak bisa. Bagaimana? Kau yakin? Tentu saja. Nah, inilah pertarungan antara Hisoka melawan Castro. Mulai! Ayo! Tangan kanan. Sama. Itu seperti saat tiba-tiba dia berada di belakangku. Tapi bagaimana caranya? Castro langsung mulai melakukan serangan. Tanpa bisa menghindari pukulan Castro yang begitu cepat, Hisoka kecurian poin. Bertarunglah dengan serius. Hisoka, aku berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Kali ini akan kuhajar kau. Jangan buru-buru. Yang menentukan mau serius atau tidak itu bukanlah kau. Tapi aku sendiri yang menentukannya.